Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu fil layali wal ayyam. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bulan ini bertepatan dengan bulan Rajab, dan kita masih teringat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kenangan yang paling indah dan perintah yang paling menyenangkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau telah melaksanakan sholat tiap harinya pagi dan petang, 2 rakaat sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian begitu turun perintah sholat 5 waktu, maka ditunaikanlah sholat 5 waktu itu. Nabi Muhammad SAW diajari oleh malaikat Jibril bagaimana membagi waktu-waktu tersebut dan pelaksanaan sholatnya. Misalnya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ditunjukkan sekalian dengan batas-batas waktunya, batas awal dan batas akhirnya. Kemudian perintah itu dilangsungkan pula kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, sehingga pada saat itu masjid yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dipenuhi oleh jamaah sahabat-sahabat yang dengan sungguh-sungguh menegakkan sholat, bukan sekedar melakukan tapi menegakkan sholat. Dengan sholat itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat yang mengikutinya merasakan ketenangan yang luar biasa, sehingga apabila datang waktu saat sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan adzan dengan perintah yang sangat indah. Wahai Bilal, gembirakan aku dengan sholat. Kemudian Bilal pun mengumandangkan adzan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 yang saya bacakan tadi, jelas-jelas Allah menunjukkan bahwa manusia itu dihinggapi oleh 2 penyakit yang sangat berbahaya, yaitu suka mengeluh dan kikir. Ini sudah sifat manusia. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka mengeluh dan kikir. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka mengeluh dan kikir. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa suatu kesusahan atau kejelekan atau kesedihan, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau mendapatkan kebaikan atau kesenangan, mereka itu kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu senantiasa dalam sholatnya. Artinya sholatnya itu didawamkan. Dia mendawamkan sholatnya, selalu menepati sholat-sholatnya itu.
Mereka inilah yang selamat dari dua sifat tersebut. Namun sayang sekali para jamaah yang dimuliakan Allah, perintah sholat yang begitu indah dan menyenangkan itu kadang-kadang kita abaikan. Tidak usah jauh-jauh kita tengok keluarga kita, tetangga kita, di sekitar kita. Hampir semuanya dilihat dari KTP-nya adalah beragama Islam. Tapi perhatikan berapa persen di antara mereka yang beragama Islam itu yang melaksanakan sholat. Lalu dari sekian banyak yang melaksanakan sholat itu, mana yang betul-betul menegakkan sholat. Artinya sholatnya itu ditegakkan dengan dibuktikan orang yang sholat itu mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Ini saja kalau kita amati, sungguh sangat ganjil penemuan kita itu, yaitu banyak orang yang mengaku Islam tetapi meninggalkan sholat. Ada yang sholatnya itu setahun sekali kalau hari raya, bukan sholat wajib ya ditunaikan Pak ya, tapi sholat hari raya, sholat sunat, dan itu pun setahun sekali dengan sajadah yang masih baru, memang jarang dipakai. Ada yang 2 kali Idul Fitri dari Idul Adha, ada yang seminggu sekali Jumatan saja, tiap harinya tidak dikerjakan, ada yang begitu. Tapi mudah-mudahan saja dengan seringnya mengikuti pengajian, melihat orang-orang yang sholat dan sebagainya, bisa menjadi tumbuh dalam hatinya itu kesenangan untuk sholat. Nah, kalau sudah sholat, maka di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, orang yang sholatnya diterima sholatnya itu yang bagaimana. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, innama ataqabbalu sholata mimman tawaddu'a li ummati walam yastatil biha ala khalqi walam yabit musirran ala maksiati wa qata'an haro li dzikri. Nah, ini diantara tanda-tandanya. Yang pertama, sesungguhnya sholat yang aku terima itu, kata Allah, orang yang di dalam sholatnya itu bertawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah karena keagungan Allah, dan tidak menaruh sombong pada makhluk Allah, dan tidak mau mengulang perbuatan maksiat kepada Allah, serta menggunakan saat-saatnya baik malam ataupun siangnya untuk senantiasa ingat kepada Allah. Jadi itu ada beberapa kriteria. Yang pertama tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, tidak sombong kepada manusia. Kemudian yang ketiga, tidak mengulangi perbuatan maksiat. Yang keempat senantiasa ingat kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu, selesai perintah sholat itu disampaikan oleh Allah, aqimis sholata inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Di belakangnya ada kalimat wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah dengan mengingat Allah itu besar sekali manfaatnya. Kemudian yang kelima, orang yang menegakkan sholat dan sholatnya itu diterima oleh Allah tidak lain adalah warahimal masakin wabnas sabil wal armala warahimal musabah, yaitu mereka mencintai, menyayangi orang-orang miskin, orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, memperhatikan nasib para janda, dan memberi santunan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Kalau sholat itu sudah ditegakkan seperti itu dengan bukti-bukti fisik seperti itu tadi, maka kata Allah, dzalika nuruhu kanuris syamsi, mereka itu bagaikan cahaya sinar matahari. Akla'u bi'izzati wa astaqwaduhu malaikati, dia berikan kemuliaan dengan kebesaran Allah, dan mereka dipelihara oleh Allah dengan malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah untuk melindungi mereka. Wa ja'allahu fi dhulumati nuran wal jahalata ilman. Kemudian dikala dalam kegelapan diberikan cahaya,
Dan dikala dalam kebodohan diberikan ilmu oleh Allah, masaluhu ala khalqi kamasalil firdausil jannah. Perumpamaan makhlukku yang demikian itu dengan makhluk lainnya bagaikan perumpamaan surga Firdaus dibanding surga-surga lainnya. Nah, begitu indahnya. Maka sekarang para jamaah yang dimuliakan Allah, sangat rugi kalau perintah sholat itu tidak kita biasakan kepada keluarga kita. Kapan kita itu membiasakan sholat untuk anak-anak kita? Rasulullah mengajari kita, anak-anak itu diajari sholat pada saat masih sangat muda, yaitu dikala umurnya masih 7 tahun. Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati idza walagha sab'an. Suruhlah anak-anakmu itu sholat ketika masih berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Dan suruhlah, perintahkan mereka, apabila tidak mau pukullah mereka, berilah hukuman apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi kalau masih umur 7 tahun itu diajak, sifatnya dikenalkan dengan sholat. Perintah sholat itu demikian. Kemudian kalau sudah umur 10 tahun diberi hukuman apabila tidak mau sholat. Ini aturan yang diberikan oleh Rasulullah. Cara Rasulullah mendidik keluarganya seperti itu. Yang ini harus ditiru oleh umatnya. Betapa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat tadi. Betapa banyak yang sholat tapi tidak sempurna sholatnya. Artinya tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang mendukung bahwa mereka itu tergolong orang yang menegakkan sholat. Maka ini yang diperintahkan oleh Rasulullah itu perlu kita jabarkan, perlu kita realisasikan dalam kenyataan sehari-hari kita. Kemudian kalau sudah umur 10 tahun itu Nabi juga mengajarkan sesuatu yang sangat rawan, yaitu wafarriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka, laki dan perempuannya. Jadi Nabi sudah tahu bahaya yang akan timbul kalau anak sudah umur 10 tahun itu digabungkan tempat tidur mereka. Apalagi saat sekarang Pak Haji ya. Sekarang ini tambah nemen. Karena apa? Anak-anak sudah bisa menggunakan internet, bisa menggunakan handphonenya untuk melihat situs-situs pornografi. Jadi masih kecil di SD sudah mengenal apa yang dinamakan kemaksiatan itu. Pada awal tahun 90-an itu pernah seorang pejabat pemerintah tidak sengaja melewati jalan di daerah komplek Pelacuran. Pejabat itu menggunakan mobil dinas bersama dengan beberapa orang. Terkejut kenapa? Karena ada seorang anak laki-laki berseragam sekolah dasar masuk ke komplek lokalisasi. Diikuti dan ditangkap anak itu. Akhirnya setelah itu ditanya, mana sekolahmu, di mana rumahmu, bahkan bagaimana kejadiannya. Ternyata anak itu tadi 3 orang, bukan 1 orang tapi 3 orang. Jawabnya, anak bertiga tersebut dengan teman-temannya itu arisan uang yang apabila mendapat itu dipergunakan ke lokalisasi. Padahal anak itu masih kelas 5 saat itu, masih SD. Kontan saja wartawan yang mengikuti pejabat tersebut menulis dan ditulisnya di Jawa Pos saat itu. Ini kan menunjukkan bahwa kalau kita itu lalai di dalam mendidik anak-anak kita bisa berakibat seperti itu. Tapi andaikan anak tadi itu diajari sholat dengan betul oleh orang tuanya di rumah dan di sekolah oleh gurunya,
maka insya Allah tidak terjadi yang demikian apabila selalu dipantau. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sangat penting, tetapi kadang-kadang kita itu meremehkan. Ada orang yang berkata masih gak sholat gak apa-apa, yang penting kelakuannya api. Lah ini daya betul juga. Ya harus sholat dulu, kelakuannya api dan sebagainya, tapi tidak disertai dengan sholat, maka amal ibadahnya tadi tidak ada artinya. Karena yang pertama kali dihitung oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Baik. Artinya sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dianggap pekerjaan atau amalan yang lain terangkat ikut menjadi baik. Tapi karena sholatnya jelek, walaupun amalan-amalan yang lain baik, tidak bisa menutupi kekurangan dari sholatnya itu. Maka mari kita galakkan anak-anak kita giatkan anak-anak kita. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Syukur-syukur kalau bisa ditambahi dengan sholat sunat, sholat tahajud dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau di sekolah-sekolah itu sudah ditanamkan kebiasaan sholat 5 waktu ini dengan baik, ya tidak ada yang namanya kesurupan dan sebagainya itu. Demikianlah para jamaah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu dengan perintah sholat, yang dengan sholat itu tercegahlah segala perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya apabila ada interaktif, sumbang saran, pertanyaan dan sebagainya, kami persilakan. Mungkin dimulai dari Pak Haji Mahfud. Monggo, ada sumbang saran atau pertanyaan, monggo, atau Pak Agus, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, berkaitan dengan pendidikan, Pak. Baru aja berapa jam yang lalu, jam 4 tadi sudah ditutup pendaftaran online dari SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi tolong pejabat yang berwenang itu transparan, karena nanti banyak terjadi bangku kosong. Bila mana anak-anak sudah nggak daftar, itu akan kosong, dan kosong itu haknya siapa? Harus jelas. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan. Kalau memang itu ada kejelasan, jadi kalau memang kosong ditarik nomor-nomor yang sudah keluar bisa masuk lagi, dan itu wajib dimasukkan tanpa harus ada uang. Karena sekarang sudah terjadi penitipan itu sudah di SMK, terutama di pelayaran, anak-anak nggak lulus bisa lulus karena ada duit. Ya itu jangan sampai terjadi, karena pemerintah sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak, dari 20% APBD sekarang sudah 33,% lebih. Itu jadi kita masyarakat itu menghimbau dan sangat transparan. Kalau ada orang yang memang membayar ke sekolah-sekolah, wajib melaporkan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, bagus. Mudah-mudahan himbauan ini didengar ya oleh para pejabat dan masyarakat juga ikut memantau. Artinya kalau memang mendaftar di mana begitu, lalu di situ ada yang mundur dan ternyata yang diterima itu bukan urutannya, ya mungkin bisa menyampaikan protes begitu, bagus ya. Ya mudah-mudahan demikian. Kalau banyak nanti yang bertanya, insya Allah akan terwujudlah apa yang diharapkan oleh bagus. Jangan sampai bangku yang kosong karena mengundurkan diri itu diisi dengan suap. Nah, ini, tapi ini penyakit yang sangat rawan ini, Pak, ya, sangat mudah mengganggu. Karena siapa yang tidak senang dengan uang, kan begitu. Tapi mudah-mudahan dengan Kementerian Pendidikan yang sekarang ini, yang dijabat menterinya oleh Bapak Muhammad Nuh, yang seorang teknokrat, seorang sarjana teknik, yang lulusan luar negeri juga, dan kuat akidahnya. Ya, Pak Nuh ini kan selain menteri juga sering berceramah agama gitu ya. Sudah biasa khutbah Jumat, khutbah nikah dan sebagainya. Mudah-mudahan beliau mengetahui dan bisa segera menegur kalau ada terjadi penyelewengan. Insya Allah Pak Menterinya dijamin itu bagus. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti Pak Menterinya begitu. Ya. Silakan, mungkin yang lain ada sumbang saran.
Pak Darno mungkin atau Pak Jalal, monggo. Ya. Pak Amin mungkin, ayo monggo Pak, silakan. Ini biar lebih ramai gitu ya Pak Mahfud monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu Ustaz, ada para mubalik dan umat itu mengatakan bahwa puasa sunnah Rajab itu kayaknya sunnah muakkadah dan dilakukan mungkin malah sebulan penuh. Tapi ada mubalik dan umat yang lain itu mengatakan bahwa itu tidak ada dasarnya. Justru malah puasa sunnah Sya'ban itu yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan hampir-hampir sampai menjelang bulan puasa. Itu bagaimana Ustaz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mahfud. Memang di dalam hadis yang sahih, yaitu dari hadis kumpulan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim, dijelaskan yang terkuat adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berpuasa sunat pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Hanya saja Nabi berpesan kalau sudah mendekati Ramadan tidak diperbolehkan berpuasa. Misalnya kurang 2 atau 3 hari dari bulan Ramadan karena khawatir nanti tempuk dengan Ramadannya. Hadis riwayat Aisyah menjelaskan bahwa Nabi selalu melaksanakan puasa sunat dan tidak pernah puasa sunat beliau lebih banyak dari puasa di bulan Sya'ban. Adapun puasa di bulan Rajab ya sama dengan puasa-puasa yang lain, yaitu kalau kita mau mengakukan sholat puasa sunat ya puasa sunat Senin dan Kamis, atau puasa putih yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Arab, bulan Hijriah, atau puasa Nabi Daud. Nah itu saja, seperti itu dilaksanakan. Kalau perintah khusus mengenai puasa Rajab saya memang belum menemukan Pak hadis yang sahih. Nah yang sahih yang saya baca itu Sya'ban itu. Tetapi memang kita mendengar banyak mubalik yang menjelaskan bahwa puasa Sya'ban bahkan nanti ada perahu yang begini dan begitu dan macam-macam. Kami tidak berani sebelum mendapatkan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi yang kami dapatkan di dalam kitab yang sahih adalah puasa Sya'ban itu Pak. Jadi Nabi tidak pernah puasa lebih banyak dari bulan puasa sunat lebih banyak dari bulan Sya'ban. Terima kasih Pak Mahfud. Memang itu yang banyak terjadi di masyarakat. Bahkan kadang-kadang itu dihimbau untuk puasa Rajab dan sebagainya. Nah, ini saya belum menemukan dalil yang kuat masalah itu. Sama dengan sholat sholat tasbih dan sholat yang lain-lain, sholat sunat itu kan itu tidak umum di dalam kitab sholat sunat itu tentang sholat sunat. Bahkan hadisnya yang menjelaskan itu juga tidak terlalu banyak, tidak sebanyak hadis yang menjelaskan tentang sholat rawatib, sholat tahajud dan sebagainya. Demikian Pak Mahfud, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memberikan gambaran yang jelas kepada para pendengar. Terima kasih. Mungkin yang lain Pak Amin atau Pak Jalan, silakan. Ya. Gini Ustaz, tentang permainan masalah internetan itu. Ya. Kalau kita selalu melarang kepada anak-anak kita bermain internet, padahal di situ mungkin bisa melihat situs-situs masalah pelajaran. Bagaimana solusi kita ya Ustaz, agar anak-anak kita itu tidak mau membuka situs-situs yang dilarang oleh agama. Sedangkan pada di sekolah pun kan ada pelajaran komputer. Kita kan tidak bisa melihat secara langsung anak-anak kita membuka situs apa yang itu sedang dihadapi. Itu bagaimana? Kalau kita larang, maka mungkin akan ketinggalan masalah teknik tersebut. Dan kalau kita biarkan, kita akan menjadi terjerumus. Bagaimana solusinya? Ya. Terima kasih Pak Amin. Jadi
kita hendaknya mengawasi anak-anak kita bermain internet. Kalau kebetulan punya internet di rumah itu sangat mendukung, gampang mengawasinya. Tapi kalau kebetulan di luar, ya sebelum berangkat ke internet dipesan, anakku nanti yang kamu cari sebatas yang diperlukan oleh tugas yang disampaikan guru di sekolah. Karena guru sering menugasi, cari ini di internet begitu. Memang betul. Nah, kalau perlu ya kita antar. Ayo kamu ke internet diantar bapak. Ya, ada anak papai. Anak kecil sekarang itu malu diantar itu. Tapi dipesan nih, jangan terlalu lama. Nanti saya batasi jam sekian kamu harus sudah pulang, dan yang kamu hasilkan adalah yang dibutuhkan oleh sekolahmu. Jangan membuka yang lain-lain, terutama yang dilarang oleh agama. Kita beri penjelasan. Begitu Pak. Ini solusinya. Lalu kita menghimbau kepada pengusaha-pengusaha warnet agar memblokir situs-situs yang berbahaya, situs-situs tentang porno, situs-situs tentang ya perjudian dan sebagainya, hendaknya dihapus, sehingga yang ada itu tinggal situs-situs yang bernilai edukatif, yaitu pendidikan. Itu kita himbau. Ya, menghimbau itu bukan cukup orang tua saja, tetapi para pejabat. Misalnya kalau itu di wilayah RT, ya Pak RT-nya yang ikut andil. Mas, tolong Mas, internetnya itu diblokir ya, yang situs-situs yang tak baik, itu merusak warga kampung kita, atau gitu. Kalau kebetulan di jalan umum, ya hendaklah Satpol PP atau polisi yang bertugas itu untuk mengingatkannya. Begitu Pak Amin ya. Mudah-mudahan harapan Pak Amin tadi itu bisa didengar oleh para penguasa, yaitu dalam hal ini pihak keamanan, pihak RT, RW, lurah, camat dan sebagainya, ikut pula mendukung apa yang diharapkan oleh orang tua murid, yaitu anak-anak kita itu maju dalam teknologi internet dan sebagainya, tetapi tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Begitu. Mungkin masih ada Pak Jalal? Silakan. Pak Mahfud mungkin sudah mau tambah lagi, atau Pak Darno? Sudah cukup ya. Sudah pukul 5:30. Mungkin dari para jamaah ada yang mau jalan-jalan, karena kita lihat yang sholat jamaah itu banyak, tetapi yang ikut pengajian kok hanya sedikit. Lebih mementingkan jalan sehat barangkali begitu. Dan saya tidak menginginkan kalau jamaah pengajian ini ketinggalan berolahraga, maka tidak terlalu siang kami tutuplah acara ini. Seperti biasa nanti bisa dilanjutkan dengan jalan sehat ataupun berolahraga ringan di rumah. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.